Halo sob, balik lagi dengan Rice Cake. Dan kali ini kita akan balik lagi di video part ketiga. Dan ini adalah part terakhir perbandingan koleksi RC Crawler dari Rice Cake ya. Jadi bagi teman-teman yang misalnya mau membeli RC Crawler pertamanya, siapa tahu bisa menginspirasi ya. Karena semuanya itu ada plus minusnya. Dan untuk pesertanya tetap sama ya, ada 5 sob ya. Jadi di sini ada Yikong, YK4106 Pro, terus ada SCX 103 Basecamp, terus ada Cross RC SP4B, dan yang di samping sana nggak kelihatan ada HBR 1001 sama FCX 10 yang Chevy K5 ya sob ya, karena sekarang FCX 10 ada yang baru sob, Toyota LC80, dan itu lebih murah sob. Kayaknya menarik ya. Oke, langsung aja sob ya. Jadi untuk part terakhir ini kita akan langsung bandingkan dia ke 3 hal ya. Yang pertama ada di flexibility-nya atau flexnya kayak gitu. Terus yang kedua dia kemampuan untuk nanjaknya, dan yang ketiga kita tes langsung untuk crawling. Jadi kita coba tes siapa yang paling sedikit membutuhkan hand of God, atau misalnya kita harus ngambil kayak gitu, ulang lagi, ulang lagi, itu pemenangnya. Jadi kita nggak cuma ngetes dari ininya ya, dari kecepatannya atau lannya, tapi juga langsung ke kemampuannya sob. Jadi nantikan aja, stay tune. Dan langsung aja kita bahas yang pertama sob ya, yaitu kemampuan mereka untuk flexibility-nya. Lanjut. Oke sob, dan ini untuk peserta pertama kita ya, jadi YK 4106 Pro, dan ini kita udah pakai India untuk bannya itu velg 2,2 inch speedlock dan juga ban 120 mm. Dan ini teman-teman bisa lihat flexnya udah masih oke sekali sob ya. Jadi ini sampai segini, ini kita akan hitung dia dari lantai dan juga ini terakhir. Jadi sudut ini terakhir ya sob ya. Jadi seberapa tinggi, dan nanti akan kita bagi dengan bannya, karena untuk ban dari RC kita itu nggak sama semua sob ya. Jadi ya nggak, yang lebih gede tentunya harusnya lebih, untuk flexnya lebih tinggi juga, lebih jangkung juga, seperti itu sob ya. Kita coba cek. Nah ini maksimal segini sob ya, jadi anggap aja kita segini. Set. Nah ternyata dapat di, udah pas. Sudah pas. Segini kurang. Oke. 115 mili sob ya. Jadi untuk si YK 4106 Pro ini dia untuk kemiringannya, atau bukan kemiringan, untuk fleksibilitasnya 115,7 dibagi dengan 120, jadi 0,9 ya, nggak sampai 1 ya nilainya ya untuk fleksibilitasnya. Oke, lanjut kita ke peserta selanjutnya. Nah untuk peserta berikutnya ini HBR 1001 sob ya, dari Ford Bronco. Dan ini kita juga udah ganti dia untuk bannya pakai MT yang 118 mili. Jadi lebih kecil daripada si Kong tadi, dan kita coba cek dia sampai berapa. Sampai segini juga loh. Dan ini lumayan oke. Kayaknya tinggi sih sob. Harusnya lebih gede daripada yang tadi, harusnya ya. Kalau dilihat dari sini. Dan ternyata dapat di 100 berapa ini? Kayaknya lebih kecil ternyata sob. 100. Oke, segini sob. 112,9 ya. Jadi ternyata lebih kecil. Sedikit lebih kecil daripada yang tadi, tapi hasilnya nanti 0, sekian ya. Jadi kita akan summarize langsung di akhir aja. Oke, peserta selanjutnya ini yang harusnya flexnya ekstrim juga sob. Nah sampai segini, dan ini untuk bannya kita coba cek, karena ini pakai ban standar ya, jadi aku nggak tahu juga. Kayaknya 120 sih harusnya ya. Ya 120 sob ya. Jadi ini untuk ukuran bannya 120 juga, sama kayak si Kong, tapi velgnya lebih kecil sob. Jadi dia pakai velg 1,9 inch. Kita langsung aja cek. Sampai segini ya.
Oke, sekitar segini. Oh, ternyata ikongnya lebih tinggi dong. Enggak sih. Segini sob. Oke, dan ternyata dapat di 121,7, which is ini paling gede ya. Dan ketika kita bagi dengan diameter bannya juga, dia masih paling gede loh, dapat 1 loh angkanya. Oke sob, lanjut ke peserta berikutnya. Nah, ini untuk peserta berikutnya Cross RC SP4 Toyota Hilux. Jadi dia cukup kecil ya untuk bannya, 108 mili dibanding yang tadi. Dan menurutku flexnya juga nggak terlalu gede. Nah, segini doang sob. Berapa ini? Ini kayaknya dia paling rendah juga sih harusnya ya. Oke, tapi kayak paling realistis sih ya. Dan ternyata di 81,6 sob ya. Jadi untuk flexnya dia paling kecil. Hampir setengahnya dari si FCX 10 tadi sob. Lanjut ke peserta terakhir, dan ini harusnya aku kira dia bakal yang paling gede sih, paling cakep maksudnya. Peserta terakhir kita SCX 10 3, dan ini untuk diameter bannya itu 120 sob ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini juga dia pakai velvet lock 1,9 inch. Dan ini adalah flexnya. Wah, lihat kayak itu. Segini. Berapa ini? Harusnya sih di atas 120 aku. Nah, gila gak tuh? Dah lah. Oke. 137,4. Jadi teman-teman udah tahu untuk paling pemenangnya adalah ini sob. Dan tampil lengkapnya ada di sini sob ya. Kita taruh di sini. Kita coba lihat, kayaknya sih yang kedua si ini ya FCX 10, dan yang ketiga Hikong, keempatnya si HBR, dan terakhir sangat disayangkan Cross RC lagi sob. Lanjut kita akan bahas dia di kemampuan nanjaknya. Oke sob, kita akan tes untuk kemiringan dari masing-masing RC ya. Dan ini kita menggunakan papan seperti ini yang dikasih kayak semacam biar ini ya, biar dapat ini nggak licin kayak gitu. Terus kita ukur juga sudutnya. Ini sekarang kita 47 derajat, dan kita coba untuk FCX ini apakah bisa sob. Oh, dia kesulitan ya, karena memang untuk SCX ini dia itu ground clearance-nya tinggi sob, karena bodinya itu fittingnya di atas ya. Dan juga teman-teman bisa lihat untuk baterainya pun juga di sini. Jadi ya harusnya memang kesulitan untuk dipakai untuk nanjak seperti itu yang agak steep ya. Jadi kita turunin ke 45 derajat. Apakah bisa? Yes. 45 derajat aman ya sob ya. Limit sob. Lihat itu, bodi depannya keangkat dia ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini udah keangkat yang kiri. Kita coba lagi terus apakah sampai bisa? Apakah bisa sampai ke atas? Dan betapa smoothnya Hobbywing Fusion Pro sob. Oh! Dan gagal. Kita coba lagi. Dan ini bener-bener limit sob ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Dan ini dia bener-bener stay. Dan bener-bener limit ya. Agak miring memang. Tapi ini kayaknya limitnya sob. Jadi kalau misalnya aku paksain bakalan jatuh lagi sob. Jadi oke, kita
lanjut ke peserta selanjutnya. So, peserta kedua HBR Bronco. Dan ini kita langsung ke 49 derajat ya, karena dia memang center of gravity-nya itu agak tinggi sob, agak rendah, jadi harusnya oke 49. Aman ya, untuk 49 aman, 49,6. Kita lanjut lagi, naikkan ya. Yes, ini 51,15, kita coba. Ini ngambilnya agak miring karena udah nabrak sama bempernya ya. Oke, dia masih dapat sob 51,15 lagi. Dan masih bisa sampai atas. Cakep. Oke, limitnya kayaknya 51,15 sob ya. Karena udah jatuh seperti itu, nanti harusnya ke belakang juga dia pasti akan jatuh. Tapi masih oke lah ya, kita anggap dia sukses 51,15. Oke, peserta ketiga kita Yikong Brabus Benz YK 4106 Pro. Dan kita untuk pertama set langsung ke 50,55 karena dia juga sasisnya itu sangat-sangat low center of gravity sob ya. Cuma karena memang axle-nya yang belakang diganti metal, jadi ya harusnya kurang enak untuk dipakai naik. Tapi kita coba dulu. Oke, 50, berapa tadi? 55 aman ya. Kita naikkan. Oh, dia nggak dapat grip sob ya. Kita ulang lagi ya. Oke, kita turunin ke 51,65 dan kita coba lagi. Dan ternyata tidak bisa. Ulang. Enak ya. Oke sob, aman 51,70. Jadi 51,70 oke ya. Dan tadi limit ya. Sip. Lanjut ke peserta berikutnya. Oke, peserta ketiga kita SCX10 dari FMS. Dan kita set langsung ke 51,7 sob ya. Ini apakah bisa dia? Harusnya easy. Ternyata nggak easy sob. 50,15. Limit. Tapi ternyata ini masih kesulitan sob. Kita coba lagi sob. Bisa sih. Oke, peserta terakhir kita si Cross SC4 dan langsung kita coba cek ke 51,05 sob ya. Easy, belum ada tanda-tanda limit, kita turunkan. Yuk kita coba di 57,6. Approaching angle-nya masih oke. Kita lihat departure-nya. Nah, approaching-nya dia kena sob.
Tapi masih, apakah masih bisa naik? Masih, dan itu limit beneran limit. Oke sih, ini limit sih ini limit sih. Lihat itu ban yang kanannya dia nggak nempel, nggak napak sob ya. Tapi gila nggak sih, 57,75. Wah, oke turunin lah. 57,6 salah, 57,6. Udah ya, kita pertemukan pemenangnya, dan pemenangnya adalah Cross RC SP4, dan untuk detail tabelnya ada di sini sob. Teman-teman pilih yang mana nih? Hand of God.
ini akhirnya butuh hand of God karena terlalu tinggi. Ya, approach angle-nya terlalu tinggi guys. Hand of God ketiga. Hand of God ketiga. Hand of God untuk SC. Dan satu hand of God untuk Iko. Hand of God. Hand of God pertama. Ini terlalu tinggi buat dia ya guys ya. Jadi hand of God pertama. Kalau satu tinggi, jadi kita hand of God lagi. Hand of God kedua.
Asik. Hand of God 2 kali. Hand of God. Oke guys, yang ini Hand of God 1 kali. Oke guys, ini dia peserta terlahir kita. Mari kita sambut. Tara, si Bronco HBS 1001. Oke guys, ini peserta kelima itu agak-agak ya. Jadi naiknya kita dengan bergaya mundur. Mari kita coba. Brazil guys.
Oke guys, rintangan ini kemarin Jikong yang bisa. Mari kita coba untuk HBR 101 ya. Hand of God. Hand of God pertama. Oke guys, dia berhasil melalui rintangan. Sedikit lagi. Doa sedikit lagi guys. Serta terakhir kita sekali hand of God. Oke, mari kita beri applause buat HBR 101. Prak 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 prak. Oke sob, jadi kesimpulannya bagaimana ini dari kelima RC yang sudah kita uji, bukan kita uji, kita nilai ya, kita hakimi satu persatu seperti itu. Dan pemenangnya adalah ini sob. Jadi dia ada di depan kita, sudah ada di depan kita. Jadi FCX 10 dari FMS Chevrolet K5 Blazer. RC ini memang cakep sob, jadi seriusan. Jadi ini untuk penilaian kita, dia dapat nilai 42 ya dengan total skornya, dan untuk rata-ratanya itu dia dapat 3,82 sob. Ini bener-bener kalau misalnya kalian pemula pun atau kalian yang suka hobi pun, ini nggak bakal mengecewakan sih, serius. Ini cakep banget sob. Oke punya serius. Ya memang untuk body dan lain sebagainya itu ini ya selera sih. Tapi menurutku untuk kemampuannya itu cakep banget sob. Dengan harga yang ya 8 jutaan lah ya tadi ya. 8 jutaan. Jadi untuk nilainya itu dia dihargai 1.162.000 saja. Cakep banget sih. Ini beneran cakep sob. Jadi untuk speednya oke, buat basing juga oke, buat crawling oke, buat hancur-hancuran juga teman-teman. Kemarin udah lihat, kita udah coba hancurkan dia, tapi dia tetap utuh seperti ini. Terus bodinya juga oke, fitur-fiturnya juga paling banyak. Ya you name it lah ya. Jadi kalian minta apa, dia ada, seperti itu. Nah untuk juara keduanya ada si Jikong, si Brabus ini ya, YK 4106 Pro Brabus G63 ini sob ya. Jadi ini menurutku kalau dari segi looks dia paling cakep sob. Jadi ini udah kita modif juga ya. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi untuk teman-teman. Jadi ini untuk videonya kita akan sajikan di next. Dan juga untuk base-nya harganya itu juga nggak mahal ya itu sob. Jadi nggak sampai 5 juta ya untuk base-nya ya. Jadi untuk modifikasi, budget modifikasi itu bisa nambah kayak gitu sob. Dan membuat dia makin keren. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Nanti kan kita bahas di video berikutnya, nggak di sini ya. Untuk modifikasi biar teman-teman bisa jadi inspirasi seperti itu sob ya. Dan ini untuk poinnya dia dapat 38. Jadi cuma kalah 4 poin aja sob dari FCX 10 tadi. Sehingga untuk rata-ratanya dapat 3,45. Cuma karena memang dia udah dimodif, jadi harganya yang sudah mahal, sudah segini itu jadi lebih mahal lah ya, sekitar hampir 10 juta sob. Jadi untuk satu poinnya itu dihargai 200.000 atau lebih mahal 40.000 daripada si FCX tadi. Cuma memang dia masih nomor 2 sob dari segi point to score seperti itu sob ya. Jadi harga ke skor kayak gitu, rupiah ke skor. Jadi ya masih oke lah ya. Ini teman-teman kalau misalnya suka Jikong yang 4102 terlalu banyak misalnya ya. Karena memang itu value for money banget dan juga banyak yang punya. Nah, ini yang lebih bagus. Interiornya juga oke. Udah ada interiornya terus dikasih. Nah, ini seperti ini. Oke lah ini pokoknya. Ini recommended juga sob ya. Oke. Nah untuk juara ketiga kita sebenarnya dari segi poin itu SCX 10 sob ya. Cuma karena dia itu mahal, jadi untuk dari segi rupiah ke skornya itu dia paling jelek bahkan ya seperti itu. Nah jadi untuk juara ketiganya kita putuskan ini ya. Jadi HBR 101
Ini Traxxas cloning memang bener-bener nggak ngutak. Harganya murah banget untuk base-nya ya, cuma nggak sampai 3 juta sob. Mungkin sekarang di marketplace 2,8 kali ya. Tapi aku dulu belinya ini tuh cuma 2,2 kalau nggak salah ya, 2,2 juta. Dan udah dapat seperti ini. Ready to run, bahkan ada baterainya juga. Traxxas cloning. Cakep nggak sih? Ini bener-bener cakep sob. Memang beberapa teman-teman yang punya juga itu ngalamin kayak gearboxnya itu bermasalah ya, kadang nyantol kadang enggak. Cuma kita udah 1 tahun lebih pakai ini tuh aman-aman aja sob, dan juga udah dipakai ekstrim pula ya. Jadi dia untuk total skornya itu 31 sob, jadi lumayan ada gap dari 2 atas tadi ya. Dan untuk harganya itu 216.000 per 1 poin. Jadi ya masih oke lah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bodinya sudah cakep banget. Kita udah modifikasi. Ya, modifikasinya memang cukup banyak ya. Jadi sehingga harganya nggak jadi 2 juta lagi. Mungkin sekarang udah. Kayaknya kalau ini versi ini, maksudnya dari body sama yang lain sebagainya itu harganya udah sama modifikasinya kita itu udah sekitar 8 juta kali kalau nggak salah ya, atau nggak sampai ya 7 juta kali ya, nggak tahu, lupa aku sob. Cuma seperti segitulah ya. Jadi udah hampir lebih dari 2 kali lipatnya dari harga asli seperti ini. Jadi ini juara 3 di RC kita. Nah, untuk juara keempat kita ada SCX 10 Basecamp. Jadi ini yang RC yang kit ya. Jadi kita nggak beli langsung jadi, nggak bisa dimainin kayak gitu. Jadi harus rakit dulu sob ya. Jadi dalam-dalamannya pun juga kita bisa kasih dia yang paling bagus. Nah, oleh karena itu harganya ini paling mahal, di atas 10 juta sob. Jadi udah 12 juta ini harganya. Harga total dari RC ini sob. Udah dapat beat second sih. Ya seperti itu. Jadi dia udah pakai motor yang cakep, brushless dari Hobbywing yang Fusion Pro. Terus servonya pun juga nggak kaleng-kaleng. Servo untuk dicknya juga nggak kaleng-kaleng. Bodinya juga KYX. Terus untuk ininya kaki-kakinya juga dari Injora yang lumayan ya. Jadi ya maka dari itu jadi mahal. Base-nya pun juga harganya itu lumayan sob. Jadi base-nya doang yang kitnya tadi, jadi cuma sasisnya doang ya, nggak ada ban, cuma sasis dan shockbreaker itu sekitar 5 juta. Jadi ya wajar. Cuma memang di sini kita karena untuk fitting bodinya itu masih kurang pas sob ya. Jadi untuk center of gravity-nya itu dia agak di atas ya gitu. Jadi oleh karena itu ketika kita pakai crawling dia kayak terkebiri ya untuk kemampuannya. Jadi sering jatuh, terus untuk sudutnya juga nggak bisa maksimal. Ya seperti itu. Karena memang kita ngejar lebih ke scale dan realistisnya. Jadi kita pakai body yang seperti ini. Mungkin teman-teman kalau misalnya beli dan ngejar dia kemampuannya, jadi mending beli yang ini ya, body yang Lexan kayak gitu. Jadi gampang untuk fittingnya. Jadi nggak perlu banyak beban di atasnya seperti itu sob. Jadi dia dapat poin 34. Cuma untuk 1 poinnya itu dihargai 300.000 sob, karena memang dia mahal sekali. Ya seperti itu. Dan juara terakhir kita sangat disayangkan si Cross RC SP4 sob ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dengan RC ini sob. RC ini tuh sangat realistis, sangat real, sangat bagus. Jadi mulai dari bodinya nih sangat cakep kan. Jadi dia itu mendekati bentuk aslinya lah ya, nggak overscale, nggak apa kayak gitu. Terus bodinya juga cakep. Cuma ini di balik bodinya yang cakep dan tebal ini, plastiknya itu kayak sangat rapuh sob. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai pasang pertama itu oke, kuat banget. Cuma kalau misalnya udah dipakai nih terus buat maintenance ya, itu masalahnya. Jadi kayak cuma sekali pakai doang gitu sob. Jadi ya udah jadi rontok kayak gitu ya plastiknya. Nggak tahu sih, atau mungkin aku yang salah. Mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa komen di bawah. Dan ini dia dapat skor paling sedikit cuma 24 sob. Jadi kebayang nggak itu, setengahnya dari si FCX tadi.
Sehingga dia satu poinnya dihargain 290.000. Ya, cakep. Tapi kurang tapi cakep. Ya segitu untuk perbandingan yang kurang berfaedah. Semoga bisa membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.